Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Saya doakan mudah-mudahan teman-temannya sehat walafiat dan sukses. Teman-temanku semua, pecinta ikan air tawar, hari ini saya berada di kolamnya Bapak Yai Samsudin. Beliau salah satu sesepuh di daerah Tapung, sekaligus beliau juga ya panutan lah bagi saya. Jadi saat saya berkunjung di rumah beliau, saya melihat ada beberapa hal unik. Di antaranya adalah kincir air yang di kolamnya ini bisa berputar tapi tidak menggunakan mesin, sama sekali tidak menggunakan mesin, hanya menggunakan aliran air ya. Jadi teknisnya ini air yang di bawah ini yang ada kincirnya itu diangkat memakai filter, pompa filter ke kolam yang di atas, kemudian sampai meluap, dan luapannya inilah nanti akan terkena kincir air di bawahnya. Jadi kincir air ini harus persis terkena pancuran air yang dari kolam atas. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa kolam ini itu diisi dengan ikan emas, ikan patin, juga ada ikan nila. Tuh, ini yang di bawah ini ikan patin, saya kira patin sama lele ya, tidak terlalu terang juga, namun iyalah. Nah, ukuran kolam ini kurang lebih sekitar 2,5 meteran, sekitar 2,5 meter atau mungkin sampai 3 meter panjangnya. Lebarnya kurang lebih berapa ini? 60 sentian lah, 60 cm lebih. Karena keramik yang dipakai ini kan kurang lebih ada 7 atau berapa keramik lah. Keramik ini kan berukuran 40 cm atau berapa. Nah, jadi teman-temanku semua, ini kondisi malam hari yang saya ambil. Ini terlihat Pak Samsudin ini sangat kreatif memanfaatkan segala sesuatunya yang terlihat tidak berguna menjadi berguna. Karena kalau teman-teman tahu, ini semua dibuat dari barang-barang sisa. Nah, itu kincir sudah mulai berputar. Nah, kincir ini saya tanya kepada beliau, Pak Kiai Samsudin, itu dibuat bahannya dengan pralon bekas, pralon bekas, dan pagar-pagarnya itu terbuat dari potongan-potongan keramik. Nah, depan kolam ini ada tanaman pucuk merah kalau tidak keliru saya ya. Ini ada beberapa pucuk merah. Pucuk merah ini tidak terlalu bahaya untuk akarnya. Kalau yang bahaya itu seperti kates, ketapang, itu baru bahaya. Kenapa? Karena bisa merusak kolam. Nah, di atas ini yang kolam atas ya, ini kata beliau itu sering terkena jamur. Nah, mungkin saja ini sangat mungkin dikarenakan apa? Karena kolam ini berada di bawah tritisan atau di bawah tritisan itu di genteng yang tepi-tepi rumah. Jadi dia tidak terkena sinar matahari langsung, atau sinar matahari itu tidak full ya, hanya sedikit saja. Ini mengakibatkan ikan itu gampang terkena jamur. Tuh. Walaupun suplai oksigennya bagus ya umpamanya. Nah, ini kalau dilihat dari atas. Ya, pucuk merah. Nah, itu teman-teman bisa melihat kincir airnya itu sudah kembali berputar ya. Sama sekali tidak menggunakan listrik. Jadi listrik hanya digunakan untuk filter ya, untuk menyedot air dari kolam bawah dialirkan ke atas, lalu meluap. Luapannya ini nanti akan terkena kincir air tuh. Jadi prinsip kerjanya itu ya seperti itulah, hanya mengandalkan pancuran dari kolam atas. Kalau tidak ada pancuran yang tidak. Ini kawan saya Bapak Eko Martanto, Mas Eko Martanto. Dia penasaran, sedang mendekati petani yang ada di kolam. Itu Pak Dahari Iskandar, ya masih saudara sepertinya sama Pak Kiai Samsudin.
Ini teman-teman jangan menganggap itu ini yang dua itu ya, yang pakai tudung hijau dan apa itu biru itu yang memutar kincir, itu tidak. Justru dua patung itulah yang digerakkan oleh kincir, termasuk yang di sampingnya. Nih Mas Eko senyum-senyum. Dia juga heran, Tuh. Nah, jadi bukan orang-orangan itu yang memutar kincir, namun orang-orangan itu digerakkan oleh kincir. Nah, orang-orangan itu disambungkan dengan apa namanya? Kayu, sehingga kayu ini kalau terangkat nanti jatuh lagi dan berbunyi tak tik tak tik tak tik seperti itu. Terus di sini juga pakai Samsudin memasang apa itu kayak orang di kapal kecil ya. Kalau di kampung-kampung itu kalau banjir kan biasanya orang itu bikin perahu-perahuan pakai bonggol pisang, ya itulah di situ seperti dibuatkan. Wah, mantap sekali. Ini menginspirasi dan sepertinya ini juga mencontoh di YouTube yang lain mungkin. Baiklah teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, gurame dan semua jenis ikan. Sekali lagi bahwa kreativitas itu tanpa batas, juga tidak mengenal status sosial, juga tidak mengenal usia. Mungkin kalau yang masih penasaran bisa mencari referensinya di YouTube atau datang langsung ke kediaman beliau Bapak Kiai Samsudin. Ini lebih dekat ya, shot lebih dekat terlihat di situ ya. Rupanya kalau di shot lebih dekat ya, di situ terlihat kayak ada payung. Ini orang memakai payung, terus rupanya hanya memakai sandal bekas. Terus orangnya topi. Ini orang mancing dua ini cuma memakai sandal bekas dan tutup botol. Biar saya perjelas, biar teman-teman lebih dapat inspirasi. Dan itu orang yang mancing di atas yang seperti pakai bambu itu juga pakai peralon bekas. Oke, teman-temanku semua, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Jadi dengan kita membuat kolam seperti ini, kita akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, kita akan terhibur. Karena apa? Karena kolam seperti ini akan bisa mengurangi stres. Di pagi hari, di sore hari sambil ngasih pakan ikan, sambil mendengarkan ketukan-ketukan dari kincir, juga bisa melihat orang-orangan palsu, jadi teringat di kampung. Nomor dua, dapat untung kesejukan karena di sini banyak tumbuhan yang juga subur karena disiram dari air kolam. Berikutnya adalah mendapatkan ikan itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau betul-betul penasaran, saya kasih alamatnya lah, saya bocorkan. Silakan teman-teman ke daerah Tapung, Kecamatan Tapung, Desa Sarigaluh. Sekaligus di situ selain bertamu, teman-teman bisa mencari ilmu pengetahuan. Beliau tidak pelit orangnya. Beliau humble girl. Kemudian ya jangan lupa teman-teman harus memakai adab sopan santun kalau bertamu ke rumah orang. Jangan ujuk-ujuk duduk nonton di depan kolam tanpa ada perkenalan dulu, nanti dikira siapa, nanti bisa dicurigai. Oke, teman-temanku semua, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.